Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Anak-anak, kita sudah memasuki tema 2 subtema 1, pembelajaran yang kelima dengan judul Manfaat Tumbuhan bagi Kehidupan Manusia. Buku referensi yang kita pakai adalah buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, edisi revisi 2018, dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. Pembelajaran ketiga, tujuannya, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, dengan mengingat kembali peristiwa yang telah dialami, siswa dapat menceritakan pengalaman mendoakan orang lain sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran berikutnya, dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang terakhir adalah dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Ayo bermain peran. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati yang sudah dipelajari di pembelajaran yang keempat ya. Ada beberapa kelompok yang belum tampil tentunya dalam bermain peran, termasuk kelompok Dayu. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia ya. Tapi yang ini tidak perlu dikumpulkan di classroom. Bekerja sama merupakan salah satu sikap yang baik yang perlu kita lakukan. Nah, tugas bahasa Indonesia yang merupakan tugas pengetahuan dan keterampilan, silakan kalian kerjakan. Hasilnya seperti biasa dikirim ke classroom. Dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati terdapat pesan yang patut kita contoh. Tulislah pesan yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Ya, ini merupakan tugas bahasa Indonesia. Ya, kalian tulis pesan yang patut kita contoh dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Di buku tema kalian juga ada, silahkan dibuka kembali. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Yuk kita coba praktekkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut ini.
Contoh soal. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah itu ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir, lalu meletakkannya pada kantong plastik. Pertanyaannya, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, soal cerita di atas ketika ditulis dalam lambang operasi penjumlahan, maka akan tertulis seperti ini. 500 ditambah 610. Kenapa 500 ditambah 610? 500 itu berasal dari biji kacang merah milik dari Dayu. Sedangkan 610 adalah biji kacang merah milik Siti. Sedangkan pertanyaannya adalah berapa jumlah kacang merah Dayu dan Siti. Ketika berapakah jumlah kacang merah mereka berdua, maka dijumlahkan, ditambahkan. Milik Dayu dan milik Siti kacang merahnya dijumlahkan. 500 ditambah 610 sama dengan 1110 jumlah kacang merah Dayu dan Siti. Ya. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Kita ulangi. Kita ulangi, 610 ditambah 500. Kenapa 610? Kita dibalik ya. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Jadi ditukar tempatnya. Maka akan ditulisnya menjadi 610 ditambah 500. Sama dengan 1110. Sama ya. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Jadi meskipun tempatnya diganti atau ditukar, ya, ternyata hasil penjumlahannya akan tetap sama. Inilah yang dimaksud dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Ketika dibolak-balik menjadi sama nilainya atau sama hasilnya. Nah, tugas matematika silahkan selesaikan soal-soal cerita berikut ini. Seperti contoh ya. Ingat, seperti contoh. Kalian kerjakan tulisannya yang rapi agar mudah dibaca. Ya, silahkan kalian baca, kalian pahami, dan kalian kerjakan. Hasilnya bisa kalian kumpulkan di classroom ya. Ada 2 tipe soal. Silahkan dikerjakan tulisannya yang rapi ya, agar mudah dibaca. Ya, itu ada 2 soal. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran yang ke-6.